kawan-kawan, kita berjumpa lagi di Aya Novel. Mari kita saksikan bersama-sama. Let's go. Bab 3652 9 Bulan Darah. Rusan bahkan melirik Jeremy dari sekte spiritual Yin dan Yang dengan mencibir di wajahnya. Bagaimana mungkin tubuh putra suci dibayangkan oleh orang-orang ini? Bahkan putra suci sedikit terluka, bagaimana jika itu ras manusia, yang sudah lemah, apakah diizinkan memasukinya? Sama seperti Jeremy ini, menurut pendapat Rusan, ada kemungkinan 90% mati di depan gerbang bulan. Meskipun murid-murid dari sekte spiritual Yin dan Yang berlatih sangat cepat, fondasi mereka pasti sedikit tidak stabil karena kultivasi dan pertumbuhan mereka, fisik mereka sudah sedikit lebih lemah daripada rekan-rekan mereka. Pada saat ini, Jeremy juga telah bergerak, dan di bawah masuknya cahaya warna-warni 7 warna, dia bergegas menuju gerbang bulan. Seorang gadis yang tampaknya tidak bersalah dari sekte spiritual Yin dan Yang juga ingin mengikuti Jeremy, tetapi ditarik oleh wanita lain. Gadis itu memandang seorang wanita cantik dengan temperamen dan pesona dingin di sampingnya, dan bertanya, "Kakak perempuan, ada apa?" Kali ini, sekte mengirim gadis berbakat terkuat. Pada saat ini, di mata indah Kiara, seberkas cahaya berkedip, dan dia berkata, "Anak laki-laki di alam dewa tidak sesederhana itu, mari kita lihat dulu dan kemudian membicarakannya." Gadis murni itu mendengar kata-kata, tetapi dia tidak menganggapnya serius. "Kakak senior, kamu terlalu berhati-hati." Sekarang, dia dilahirkan dengan penampilan yang tiada taranya, tetapi karena dia khawatir fondasi seni bela diri akan terpengaruh, dia bahkan tidak berlatih teknik panen dan pengisian. Dengan bakat seni bela diri Kiara, jika dia berlatih teknik memanen dan mengisi ulang, dia pasti sudah mencapai puncak alam perbaikan sekarang. Sekarang, bahkan seorang anak di alam dewa membuatnya merasa bahwa itu tidak sesederhana itu. Tidak peduli seberapa menantang anak alam dewa hari ini, dia tidak mungkin lebih kuat dari kakak senior Jeremy, kan? Dalam hatinya, dia sangat meremehkan Kiara, berpikir bahwa Kiara hanya berpura-pura, dia telah bergabung dengan sekte spiritual Yin dan Yang, kenapa berpura-pura? Menjadi jalang, masih ingin membangun tori. Dari sudut pandang gadis muda itu, Kiara hanya ingin mendandani dirinya sebagai gadis yang murni dan cantik dan menaikkan harga dirinya. Sekarang, berpura-pura dan sok tahu segalanya. Namun, gadis itu tidak membantah, Kiara adalah jenius pertama dari sekte spiritual Yin dan Yang dan memiliki status tertinggi di sekte tersebut, jadi dia hanya berdiri diam di tepi danau, menunggu Jeremy memasuki gerbang bulan. Pada saat ini, Jeremy telah tiba di pintu. Gadis itu tersenyum, menoleh dan hendak berbicara dengan Kiara, tetapi tiba-tiba, sebuah jeritan bergema di langit. Ekspresi gadis itu berubah dengan liar, dan dia melihat ke danau tiba-tiba, hanya untuk melihat Jeremy saat ini, tubuhnya telah dipotong menjadi darah oleh badai luar angkasa, dan itu akan berubah menjadi genangan daging. Adegan ini sangat menyeramkan. Seluruh danau menjadi sunyi dalam sekejap. Semua prajurit menyaksikan adegan ini dengan ngeri. Meskipun sosok Jeremy menghilang di gerbang bulan, luka mengerikan semacam itu, bahkan di tahap tengah alam perbaikan, tidak akan bertahan, kan? Dia pasti mati. Bahkan jika seorang murid dari sekte spiritual Yin dan Yang sedikit lebih lemah, dia masih jenius di tahap tengah dari alam perbaikan. Mati ya mati saja. Ekspresi Darmuji berubah jelek untuk sesaat, mengapa badai luar angkasa ini lebih tidak lemah dari biasanya? Itu baru saja menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, ada kejutan yang kuat di hati semua orang. Jika bahkan Jeremy meninggal sebelum gerbang bulan, bagaimana anak laki-laki di alam dewa bisa masuk saat itu? Ini terlalu luar biasa. Untuk beberapa klan iblis lainnya, tidak apa-apa untuk mengatakan, bagaimanapun, daging klan iblis sangat kuat. Tapi bagaimana dengan anak itu? Betapa sesat fisiknya untuk bisa menahan badai luar angkasa ini dengan kultivator alam dewa. Gadis yang tampaknya tidak bersalah itu sudah memiliki kakinya yang diam, dan sedang duduk di tanah.
Meskipun dia terlihat tidak bersalah, pada kenyataannya, sebagian besar kultivasinya dicapai melalui seni memanen dan mengisi kembali. Fisiknya bahkan lebih lemah dari Jeremy. Jika Kiara tidak menahannya, sekarang, dia akan berubah menjadi berantakan seperti Jeremy. Hanya memikirkannya, dia akan kehilangan kendali. Kiara melirik gadis itu dan berkata, "Sakira, jangan masuk, kamu tidak akan bisa menembus gerbang bulan." Ketika Sakira mendengar kata-kata itu, dia melirik Kiara dengan malu. Penuh dengan penghinaan atas penolakan Kiara, dan bahkan, mengejek Kiara di dalam hatinya, tetapi, itu benar-benar aku yang awalnya bodoh. Kiara melihat ke belakang, dia tahu bahwa dia tidak disambut oleh rekan-rekannya di sekte, tetapi dia hanya ingin menjadi dirinya sendiri. Pintu yang sama, adalah pintu yang sama, bisa menyelamatkan, dia akan menyelamatkan. Adapun Jeremy. Meskipun Sakira agak sembrono, itu masih yang Anda inginkan dan bagaimana dengan Jeremy? Untuk berlatih, tetapi dengan cara yang tercela, saya tidak tahu berapa banyak wanita yang telah dirugikan. Orang seperti ini adalah yang paling dibenci Kiara. Kiara adalah anggota dari sekte spiritual Yin dan Yang, jadi dia tidak bisa mengambil tindakan terhadap Jeremy, tetapi dalam hatinya dia ingin Jeremy mati lebih cepat, jadi mengapa dia diingatkan? Setelah beberapa saat, Alexis membuka matanya lagi, dan perasaan pertamanya dingin. Pada saat ini, di depan matanya ada salju yang berterbangan. Alexis bergumam, apakah ini alam misterius bulan? Seluruh alam misterius bulan benar-benar tenggelam oleh angin dan salju. Namun, dalam angin dan salju, samar-samar, dia dapat melihat garis besar beberapa paviliun dan istana. Pada saat ini, dia sendirian, berdiri di atas gunung bersalju, meskipun Long dan yang lainnya datang bersama Alexis, badai luar angkasa kali ini terlalu kuat, mengganggu posisi semua orang. Dia mengangkat kepalanya, wajahnya sedikit berubah. Ada 9 bulan darah di langit. Mungkinkah ini puncak dari tebasan bulan darah? Apakah ini 9 bulan darah yang ditinggalkan oleh Senior Renzio? Di dunia sekarang ini, saya khawatir hanya Senior Renzio yang dapat menggunakan kekuatan 9 bulan darah. Alexis bertanya kepada Aurora, "Aurora, apakah Anda tahu hubungan antara Senior Renzio dan tempat ini?" Aurora menggelengkan kepalanya, "Bagaimana saya tahu ini?" Alexis sedikit bingung, dan melanjutkan, "Lalu Aurora, apakah Anda tahu di mana esensi roh cair bulan berada?" Aurora berkata, "Bahkan jika esensi roh cair bulan berada di antara klan Dewa Bulan, itu adalah pengorbanan untuk leluhur. Jika saya menebak dengan benar, itu harus ditempatkan di bulan ini. Di aula leluhur-leluhur dari alam misterius." Alexis mendengar kata-kata itu dan mengangkat alisnya, ditempatkan di aula leluhur. Jika demikian, bukankah harta ini telah diambil oleh orang lain sejak lama? Aurora berkata sambil tersenyum, "Wah, menurutmu adakah yang bisa mendapatkan esensi roh cair bulan ini?" Bagi yang lain, esensi roh cair bulan ini bukan hanya bukan harta, itu bahkan sesuatu yang tidak bisa mereka pikirkan. Hanya konstitusi fisik dan garis keturunan khusus yang bisa. Jika tidak, apalagi monster-monster ini yang telah memasuki alam misterius bulan, bahkan jika Master Sekte dari 6 sekte kuno datang sendiri, jika mereka ingin terlibat dalam esensi roh dari cairan bulan, mereka hanya akan berakhir mati. Alexis tidak bisa tidak terkejut ketika mendengar ini. Esensi cair bulan ini sangat menakutkan. Bab 3653 Menawan. Aurora berkata lagi, "Apakah kamu melihat salju terbang dan 9 bulan darah?" Alexis bertanya dengan bingung, apa yang terjadi dengan salju terbang dan bulan darah? Aurora, salju ini dibawa oleh esensi roh cair bulan. Aula leluhur keluarga Dewa Bulan mudah ditemukan. Anda dapat pergi ke tempat terdingin di mana angin dan salju paling sering terjadi. Alexis terkejut, dan pikiran spiritual yang melonjak keluar, merasakan suhu di sekitarnya. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan berlari ke arah tertentu. Di sisi lain, di lembah yang tertutup es dan salju, ada sosok, berkedip cepat, itu adalah wanita jenius dari sekte spiritual Yin dan Yang, Kiara.
Pada saat ini, dia memegang obat roh yang diukir dari kristal es di tangannya, dan obat roh memancarkan kekuatan cahaya bulan yang sangat kuat. Obat mujarab ini, bernama bunga dewa salju bulan, hanya dapat tumbuh di alam misterius bulan ini. Jika dimurnikan menjadi pil obat, itu bahkan dapat memperkuat dasar seni bela diri di alam perbaikan. Meskipun Kiara tidak pernah berlatih seni memanen dan melengkapi, latihan sektenya itu sendiri merupakan metode kesuksesan cepat dan manfaat instan. Meskipun kecepatan latihannya cepat, fondasinya pasti akan agak tidak stabil. Bunga dewa salju bulan ini adalah miliknya. Hal yang sangat dibutuhkan. Tapi, meskipun dia mendapatkan bunga dewa bulan salju, wajah cantik Kiara penuh dengan warna suram, dan energi yin dan yang di sekitarnya berjalan sangat cepat. Pada saat ini, raungan naga tiba-tiba datang dari belakang Kiara. Sisik kristal es seluruh tubuh dengan tanduk ganda di kepala, naga giok es yang perkasa, melonjak dari lembah, terbungkus salju terbang, dan kekuatan spiritual yang sangat dingin, bergegas menuju Kiara. Bunga dewa bulan salju ini, tetapi naga banjir giok es ini telah menjaga sesuatu selama puluhan ribu tahun, dan hanya 100 tahun lagi dari kedewasaan penuhnya, tetapi sekarang, ia telah direnggut oleh serangga kecil entah dari mana. Sepasang mata naga dari naga giok es menatap sosok Kiara, dan niat membunuh menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Naga yang menakutkan mungkin menyebar, dan pegunungan yang tertutup salju di sekitarnya cenderung runtuh di bawah dampak kekuatan naga ini. Naga banjir giok es ini adalah monster dengan langit berlapis 3. Selain itu, dalam darahnya, meskipun darah naga tidak begitu murni, ia memiliki aura yang kuat. Kekuatan sebenarnya dari naga banjir ini dapat menjangkau beberapa lapisan untuk bertarung. Merasakan jarak antara naga banjir dan dirinya, jarak antara mereka terus-menerus memendek, dan hati Kiara secara bertahap menjadi lebih dingin. Dengan kekuatannya, dia jelas bukan lawan dari naga banjir giok es ini. Tetapi pada saat ini, mata indah Kiara menyala, dan ketika dia melihat ke kejauhan, dia melihat sosok melintas di langit dan salju yang berterbangan. Apakah ini pria di alam dewa itu? Saat berikutnya, ekspresi tekad muncul di mata indah Kiara, dia benar-benar menelan bunga dewa bulan salju langsung ke mulutnya. Dalam sekejap, pada tubuh halus Kiara, ada ledakan cahaya bulan yang banyak. Melihat adegan ini, naga banjir giok es di belakangnya menjadi semakin marah. Dengan raungan, seluruh tubuh gelisah dengan cahaya dingin, dan kecepatan terbangnya tiba-tiba dipercepat 1 poin. Saat ini, ia hanya ingin benar-benar menggigit dan menelan serangga sialan ini ke dalam perutnya. Di wajah cantik Kiara, tampilan yang sangat menyakitkan muncul, dan kekuatan obat yang kuat hampir menghancurkan meridiannya. Tidak semua orang sesat seperti Alexis. Namun, kekuatan obat yang tak terbatas mengalir ke dalam tubuh, yang langsung membuat napas Kiara lebih kuat, dan kecepatan energi yin dan yang di sekitarnya berlipat ganda. Begitu sosoknya bergerak, dia terbang ke depan, dan dia meninggalkan naga giok es di belakangnya untuk sementara waktu. Alexis awalnya menuju ke arah hawa dingin yang kuat, tetapi tiba-tiba, ekspresinya berubah, dia menoleh dan melihat ke samping, dan melihat sosok berkedip di depannya. Pada saat ini, Kiara tidak bisa mengendalikan aura yang terlalu kuat, tidak dapat sepenuhnya menghentikan sosoknya, dan seluruh tubuhnya jatuh ke pelukan Alexis. Mata Alexis berkilat, dia memeluk tubuh lembut Kiara, dan raungan naga meledak di telinganya seperti guntur. Kiara tersipu. Meskipun dia berasal dari sekte spiritual Yin dan Yang, dia secara emosional dekat dengan selembar kertas kosong, tetapi pada saat ini, dia tidak terlalu peduli, dia mengangkat wajahnya yang cantik dan berkata kepada Alexis, "Ini Tuan Muda, saya adalah Kiara dari sekte spiritual Yin dan Yang, tolong bantu saya untuk membunuh naga giok es ini." Ketika dia berbicara, semburan energi menawan berdesir di alisnya, dan di mata indah Kiara, dia tidak bisa menahan perasaan ada kilatan rasa malu. Seorang prajurit yang berlatih sekte spiritual Yin dan yang akan memiliki kekuatan pesona yang sangat kuat, tetapi dalam pandangan Kiara, dia selalu sangat tak tahu malu terhadap pesona laki-laki. Karena itu, sejak dia menginjakkan kaki di seni bela diri,
dia tidak pernah menggunakan teknik pesona ini. Tapi sekarang, hidup dan mati dipertaruhkan, tetapi Kiara tidak terlalu peduli. Dengan penampilannya yang tiada taraf, ditambah dengan kultivasi yang kuat itu, bagaimana pesonanya tidak kuat? Dari sudut pandang Kiara, bahkan jika Alexis tidak sesederhana keberadaan alam dewa di permukaan, dia sama sekali tidak dapat menolaknya dalam situasi ini. Kekuatan pesona juga terampil digunakan. Misalnya, di lingkungan yang wajar, menciptakan suasana yang mudah diterima pihak lain. Dalam hal ini, efek kekuatan pesona lebih seperti petunjuk daripada lengkap. Kehilangan pihak lain. Pikiran. Untuk memberikan contoh paling sederhana, pahlawan menyimpan keindahan. Saat bertemu dengan kecantikan tiada taraf seperti Kiara, menghadapi pengejaran dan pembunuhan binatang buas, dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, siapapun mungkin memiliki gagasan tentang seorang pahlawan yang menyelamatkan wanita cantik. Pada saat ini, jika Anda menggunakan kekuatan pesona, sangat sulit untuk menolak kenyamanan. Pada saat ini, Kiara yakin bahwa bahkan jika dia menghadapi keberadaan tahap akhir dari alam perbaikan, pihak lain akan menyetujui permintaannya. Lagi pula, apa yang dia minta tidak sepenuhnya mustahil, bukan? Dia percaya bahwa jika dia bekerja sama dengan potensi Alexis, dia akan 80% yakin untuk membunuh naga giok es. Tapi, pada saat ini, pria acuh tak acuh di depan Kiara tersenyum. Alexis perlahan melepaskan Kiara dalam pelukannya, dan berkata dengan ringan, apakah ini cara sikapmu untuk meminta bantuan? Kiara tercengang ketika mendengar kata-kata itu, mengapa dia menanyakan itu? Seharusnya tidak ada ketidakpuasan dalam nada atau sikapnya, kan? Kiara tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa maksudmu dengan ini? Apakah ada sesuatu yang menyinggung tentangmu? Alexis meliriknya, dan berkata dengan ekspresi dingin, apa maksudmu? Minta tolong, kamu selalu suka mengeluarkan pesona. Hehe, kalau begitu, maaf, aku tidak tertarik membantumu. Kiara mendengar kata-kata itu, dan ada gemuruh di otaknya, seolah-olah ada adalah 100.000 petir yang meledak pada saat yang sama, menghancurkan jiwa. Matanya hitam, dan dia merasa seperti dunia berputar untuk sementara waktu, dan dia sangat malu karena Alexis mengetahuinya. Bagaimana itu bisa terjadi? Meskipun Kiara tidak pernah menggunakan teknik pesona, jujur saja, dia memiliki bakat pesona yang tak terbayangkan, dan penilaiannya benar. Bab 3654 semua membeku. Di alam misterius bulan ini, tidak peduli siapa yang dia temui, dia pada dasarnya dapat meminta pihak lain untuk membantu, bahkan jika itu adalah seorang wanita. Tapi kebetulan bertemu Alexis. Hanya dapat dikatakan bahwa Kiara sedikit kurang beruntung. Alexis memiliki tubuh nyanyian iblis dan darah reinkarnasi, serta kultivasi yang sangat ulet, dan memiliki ketahanan yang sangat kuat terhadap kekuatan pesona, belum lagi jiwanya telah dimurnikan sekarang, sangat murni, dan dijaga oleh puncak dewa pemurnian di lautan pengetahuannya. Bahkan jika itu digantikan oleh rubah langit berekor 9 legendaris yang terkenal dengan pesona, saya khawatir dengan basis kultivasi seperti itu tidak akan bisa mengguncang pikiran Alexis sama sekali tidak. Selain itu, siapa itu Kiara? Kiara benar-benar panik kali ini. Dia menggigit bibirnya dan tidak tahu harus berbuat apa. Melihat Alexis berbalik dan pergi, ledakan keluhan melonjak di hatinya. Dia selalu dingin di sekte spiritual Yin dan Yang, apalagi meminta bantuan orang lain, sejak kecil, hampir tidak mengatakan sepatah kata pun kepada lawan jenis, tetapi sekarang pertama kali saya meminta bantuan, dia telah ditolak. Jika Alexis benar-benar pergi, dia akan benar-benar mati di sini. Sekarang kekuatan obat bunga Dewa Salju Bulan secara bertahap mulai memudar, dia tidak dapat pergi sejauh yang dia inginkan. Kiara merasa sedih, mungkinkah jalur seni bela dirinya akan berakhir di sini? Alexis melirik naga giok es yang mengaum pada Kiara, tubuhnya bergoyang dengan energi spiritual, dan dia akan menggunakan gerakannya untuk pergi, tetapi pada saat ini, suara menguap ringan terdengar di benak Alexis. Aurora tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Alexis mendengar kata-kata itu, sosoknya berhenti, dan bertanya, ada apa?
Pada saat ini, Kiara melihat Alexis berhenti, dan di matanya yang indah. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya. Secerca antisipasi muncul. Alexis sekarang satu-satunya harapannya. Aurora tersenyum dan berkata, keberuntunganmu benar-benar bagus. Awalnya, bahkan jika kamu ingin memurnikan esensi roh cair bulan, itu akan sangat berbahaya, tetapi itu adalah suatu kebetulan bahwa kamu menemukan tubuh ini dengan yin. Masih perawan, dengan dia melahap esensi bulan, itu akan jauh lebih aman. Alexis terdiam sesaat, dan tiba-tiba sosoknya melintas, dan dia menarik Kiara ke samping. Kiara tertegun sejenak, tetapi ekspresinya sedikit berubah di saat berikutnya, ketika dia melihat di mana dia sekarang, cakar tiba-tiba muncul, merobek dan menghancurkan kekosongan. Dia terlalu memperhatikan Alexis, dan bahkan tidak menyadari bahwa naga banjir giok es telah memasuki jangkauan serangan. Jika bukan karena penyelamatan Alexis, bahkan jika dia tidak akan mati di bawah cakar ini, cederanya pasti parah. Melihat ini, naga itu meraung liar, menatap Alexis dengan sepasang mata naga, penuh kebencian. Sialan. Jika bukan karena kemunculan serangga yang tiba-tiba ini, itu akan membalas dendam sekarang. Naga banjir giok es penuh dengan aura es, dan dia mengejar Alexis dengan kecepatan yang sangat cepat. Sementara Alexis terbang kembali dengan Kiara, dia berkata padanya, jika kamu ingin aku menyelamatkanmu, aku bisa. Kiara sangat gembira ketika dia mendengar kata-kata, kalau begitu biarkan aku melakukannya. Setelah itu, dia hendak melepaskan diri dari tangan Alexis, serang naga giok es. Namun, Alexis tidak melepaskannya. Kiara melirik Alexis dengan cemas, apa yang dia lakukan? Tidakkah kamu melihat bahwa naga itu sudah mengejarnya? Sudah terlambat jika Anda tidak memulai. Alexis berkata dengan santai, tapi, Anda harus menandatangani kontrak spiritual ini terlebih dahulu. Setelah itu, sebuah cahaya warna-warni muncul di depan mereka berdua, yang merupakan kontrak spiritual tingkat tinggi. Perbuatan spiritual ini diperoleh dari perilisan, dan bahkan jika itu ada di puncak alam perbaikan, itu memiliki kekuatan mengikat yang sangat kuat. Kiara benar-benar akan dibuat gila oleh sikap Alexis. Apakah sudah waktunya untuk menegosiasikan persyaratan? Naga banjir ini, bahkan jika mereka berdua bertarung dengan seluruh kekuatan mereka, mereka mungkin tidak dapat mengalahkannya, kan? Menghadapi lawan yang begitu kuat, terganggu tidak berbeda dengan mencari kematian. Tapi kontrak spiritual macam apa yang akan ditandatangani Alexis saat ini? Bukankah ini mengambil hidupnya sebagai lelucon? Kiara berkata dengan cemas, kamu. Apa sudah waktunya untuk menegosiasikan persyaratan? Naga giok es ini sudah menyusul. Alexis memiliki ekspresi tenang di wajahnya, dan tersenyum, kalau begitu, Nona Kiara harus cepat untuk menandatangani kontrak spiritual ini. Kiara terdiam beberapa saat, bagaimana mungkin pria ini menggertak dirinya seperti ini? Alexis melirik naga banjir giok es yang mendekat dengan cepat, dan berkata dengan santai, Nona, jika Anda tidak membuat keputusan, saya khawatir tidak akan ada kesempatan. Kiara mendengar kata-kata itu, wajahnya yang cantik berubah pucat sepenuhnya. Dan dia melirik dengan cepat. Isi dari kontrak spiritual mengubah ekspresinya, dan berseru, apa? Anda ingin saya mematuhi kata-kata Anda selama alam bulan misterius, dan tidak boleh ada perlawanan. Ini. Bagaimana ini mungkin? Alexis berkata dengan ringan, Nona Kiara, itu sudah tertulis di akta spiritual, dan Anda tidak akan melakukan apapun yang membahayakan hidup Anda. Tentu saja, jika Anda tidak mau, saya bisa berbalik dan pergi sekarang. Mata indah Kiara sangat sedih melihat Alexis. Kiara adalah jenius pertama dari sekte spiritual Yin dan Yang. Bahkan kepala sektenya sangat melindunginya dan selalu menyapanya dengan senyuman. Kapan ada yang memperlakukan dia dengan sikap seperti itu? Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia diganggu oleh seorang pria sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat yang sama, ada juga rona merah di wajah cantik Kiara, bukankah itu akan membahayakan hidupnya sendiri, dan dia harus menuruti kata-katanya sendiri. Ini. Sepertinya Alexis akan mengobatinya. Dalam sekejap,
Hati Kiara sangat kacau. Dia tidak mempraktikkan metode panen dan suplemen, di satu sisi, karena merusak fondasi seni bela diri, di sisi lain, itu juga karena karakter Kiara tidak mau melakukan hal seperti itu. Tetapi sekarang, untuk bertahan hidup, apakah dia harus meninggalkan prinsipnya sendiri? Kiara tidak ingin melakukan ini, tetapi dia juga tidak ingin dikubur di mulut naga ini. Pada saat ini, Alexis tersenyum main-main, Nona Kiara, berhenti memikirkannya, Anda tidak punya waktu. Kiara langsung sadar, dan pada saat ini, naga banjir giok es telah datang kepada mereka. Melihat mata naga berdarah dan sepasang mata naga yang penuh dengan niat membunuh, pikiran Kiara menjadi kosong dalam sekejap. Kengerian kematian membanjiri hatinya seketika, Kiara berteriak, dengan putus asa meninggalkan jejaknya pada kontrak spiritual, dan ketika dia bereaksi, ada jejak ekstra pada jiwanya. Tapi, pada saat ini, naga banjir giok es sudah mengeluarkan napas naga sedingin es, dan napas naga tampaknya sudah lama dibuat. Ketika Kiara melihat ini, keputusasaan muncul di matanya yang indah. Bahkan jika dia menandatangani kontrak spiritual, itu terlalu lama. Sekarang, tidak ada kesempatan untuk bergerak. Dia dan Alexis akan mati di sini. Bab 3655 Bulan Darah diperkuat. Memikirkan hal ini, Kiara merasakan ledakan kemarahan, dan ternyata itu adalah mulut kecil, menggigit lengan Alexis. Lengan Alexis sakit, dan dia berkata dengan senyum masam, jika kamu ingin menggigit, tunggu sampai aku membunuh naga itu, oke? Kiara mendengar kata-kata itu, matanya yang indah berkilat, apa yang orang ini bicarakan? Mereka berdua baru saja mengambil terlalu banyak waktu. Menghadapi pukulan yang telah lama ditunggu-tunggu dari naga banjir giok es, seharusnya tidak ada ruang untuk serangan balik. Pada saat ini, fluktuasi aneh mulai menyebar dari Alexis. Dia melihat napas naga yang bergelombang, matanya langsung menjadi dingin, dan dia berteriak dengan suara yang dalam, bajingan, keluar dari sini. Saat berikutnya, gelombang niat membunuh yang sangat kuat melambai, dan debu jatuh. Keluar. Apa keterampilan bela diri terkuat di alam misteri bulan? Tebasan bulan darah. Dan Alexis adalah satu-satunya orang yang mengetahui keterampilan bela diri ini, bahkan jika dia memiliki tingkat kultivasi terendah, dia tidak takut pada segalanya. Putaran bulan darah berkumpul, dan bulan darah tiba-tiba membesar, yang 100 kali lebih kuat dari tindakan biasa Alexis. Kekuatan bulan darah mengerikan langsung menghantam tubuh naga giok es. Langit dan bumi, seolah beku. Kiara, melihat dengan bodohnya nafas naga sedingin es yang sangat mematikan yang bisa dengan mudah menghilangkan keberadaannya sendiri, runtuh inci demi inci di depan matanya, diikuti oleh raungan melengking. Pada saat ini, naga banjir giok es melonjak dengan darah di 7 lubangnya, dan bahkan tubuhnya tidak dapat dikendalikan dan jatuh ke tanah. Kiara benar-benar tercengang, menyaksikan adegan ini dengan kaget. Alexis benar-benar melukai naga banjir giok es yang sangat kuat dengan satu pukulan. Ketika dia menyaksikan perjalanan Alexis melalui gerbang bulan, Kiara tahu bahwa dia memiliki kekuatan fisik yang sangat kuat, yang menurut Kiara adalah karena garis keturunan klan iblis. Namun, ras manusia tidak sepenuhnya tanpa kekuatannya sendiri. Sebagai contoh, dibandingkan dengan kebanyakan ras iblis, prajurit ras manusia sedikit lebih kuat dalam roh dan seni bela diri. Tapi, bagaimana mungkin pria yang suka menggertak orang ini memiliki seni bela diri yang mengerikan? Meskipun naga banjir giok es adalah monster, jangan lupa bahwa dalam garis keturunannya, ada spiritual bulan darah yang kuat. Dengan perlindungan spiritual bulan darah, naga banjir giok es ini mungkin tidak dapat terluka parah dengan satu pukulan, kan? Tapi Alexis melakukannya. Kiara menatap kosong pada pria acuh tak acuh di depannya, dan bahkan lupa bernapas. Seberapa jauh orang ini akan menjadi monster? Awalnya berpikir bahwa mereka telah jatuh ke dalam situasi putus asa, dan mereka berdua pasti akan mati, tetapi bahaya yang membuat kultivasinya runtuh ini diselesaikan oleh pria di depannya dengan begitu ringan. Kiara entah kenapa ingat kontrak spiritual yang ditandatangani dengan Alexis, dan tubuh lembut itu benar-benar panas.
Alexis berkata dengan ringan, berapa lama kamu akan menggigit? Kiara baru kemudian menyadari bahwa dia masih menggigit tangan Alexis. Wajah cantiknya langsung memerah, dan dia dengan cepat melepaskannya. Pada saat ini, naga banjir meraung dengan liar, dan naik dari tanah ke langit lagi. Pada saat ini, meskipun aura naga banjir ini telah melemah beberapa poin, seberkas cahaya putih mekar di antara alisnya, dan dalam cahaya putih itu, kekuatan suci murni melonjak. Melihat ini, Alexis sedikit mengernyit. Asal-usul naga banjir giok es ini tampaknya sangat luar biasa. Bagaimana dia bisa memadatkan esensi spiritual? 1 bulan darah tidak cukup. Apakah Anda ingin melemparkan 2 bulan darah? Kiara jelas melihat ini, dia buru-buru berkata, Tuan, ini sangat aneh, sangat sulit untuk membunuhnya bersamamu, kamu dan aku harus membunuhnya bersama-sama. Begitu suara itu jatuh, 2 duri giok, 1 hitam dan 1 putih, muncul di depan Kiara, dan energi yin dan yang dituangkan ke dalamnya. Cahaya hitam dan putih menyala dan berubah menjadi 2 panjang hitam dan putih. Dan pelangi, mengelilingi tubuh halus Kiara. Terbang ke sana kemari. Tapi, ketika Kiara menatap Alexis, dia tercengang lagi. Alexis sebenarnya berdiri diam, seolah-olah dia tidak berniat bergerak sama sekali. Apa yang orang ini lakukan? Kiara akan dibuat gila oleh Alexis. Apa yang mereka hadapi sekarang adalah monster yang menakutkan dengan spiritual yang sangat kuat, bisakah kamu lebih serius? Tepat ketika Kiara hendak marah, Alexis berkata. 3 napas. 3 napas. Kiara memandang Alexis untuk alasan yang tidak diketahui, dan bertanya, apa maksudmu? Alexis berkata, kamu memblokir 3 napas naga ini. Kiara mengerutkan kening, apa yang akan dilakukan orang ini? Sekarang serangannya tidak efektif, bukankah dia harus bergabung dengan dirinya untuk melawan naga banjir giok es ini secara langsung? Tepat ketika Kiara hendak mengajukan pertanyaan, Alexis menutup matanya dan tampak seperti dia tidak peduli dengan semuanya. Kiara kesal lagi di dalam hatinya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan tentang Alexis. Sekarang, selain mempercayai Alexis, tidak ada pilihan lain. Kiara menggigit bibirnya, salah satu dari 6 sekte kuno yang bermartabat, jenius pertama dari sekte spiritual Yin dan Yang, sepenuhnya dipimpin oleh orang ini. Meskipun dia tidak puas di dalam hatinya, Kiara masih memberikan teriakan centil di hadapan naga banjir giok es yang bergegas. Energi spiritualnya mengalir seperti sungai surgawi, mengalir dengan cepat ke sepasang duri giok hitam dan putih. Jari giok menunjuk sedikit di giok es naga banjir giok es, dan sepasang duri giok, itu berubah menjadi 2 pelangi terbang hitam dan putih dan menusuk ke arah naga banjir giok es dengan kecepatan ekstrim. Sepasang duri giok yin dan yang secepat kilat, dan dengan sekejap, mereka mencapai sisi naga giok es. Melihat ini, naga banjir giok es mengecilkan pupilnya, dan kekuatan dingin mutlak berubah menjadi udara dingin yang mengepul, yang dimuntahkan dari mulutnya. Saat udara dingin menyentuh udara, ia memadatkan 1.800 dinding es misterius. Di depan dari giok es naga banjir giok es. Duri giok yin dan yang berinteraksi satu sama lain. Di bawah pusaran, mereka berubah menjadi cahaya spiral hitam dan putih, dan membombardir dinding es dengan keras. Suara klik tidak henti-hentinya. Mereka semua ditusuk oleh duri giok yin dan yang ini. Namun, itu juga memblokir duri giok yin yang sejenak, dan kepala naga giok es dengan cepat tenggelam untuk menghindari duri giok yin dan yang. Dan duri giok yin dan yang ini tampaknya akhirnya kehabisan kekuatannya. Ini adalah nafas pertama. Meskipun naga banjir tidak sepenuhnya bergegas di depan Kiara, itu juga memasuki jangkauan serangan. Dia meraung liar, dan dengan mulut naga, dia memuntahkan sinar dingin yang tak terhitung jumlahnya, yang berubah menjadi hujan es dan menembak ke arah Kiara datang. Wajah cantik Kiara berubah sedikit, dan setiap cahaya dingin sebenarnya adalah pecahan kristal es yang memadatkan rasa dingin yang mengerikan. Untungnya, naga banjir ini telah memusatkan semua kekuatan sucinya di lautan kesadaran, sehingga kekuatan kristal es ini agak berkurang. Kiara menarik napas dalam-dalam, dan bel hitam dan putih muncul di depannya, dia menggigit lidahnya dan menyemprotkan seteguk darah ke bel.
Dalam sekejap, gelombang suara jahat yang aneh bergoyang di bel, wajah Kiara sedikit memucat, tetapi dia tidak berani berhenti sama sekali, dan kekuatan spiritualnya mengalir ke bel hitam dan putih tanpa syarat. Saat berikutnya, gelombang suara bergulir meletus dari bel, dan itu berubah menjadi penghalang, dan pecahan kristal es yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi udara dingin pada saat kontak dengan gelombang suara.